Nah, kalau kita mau mengkoneksikan kepada akar ya dari problem ya yang dimunculkan dalam praktek-praktek sosial yang menstrukturisasikan ya atau yang mengubah struktur yang ada terkait dengan konsep esensial yang hubungannya kepada konsep-konsep lain dengan mengorientasikan kepada esensi dari manusia itu tersebut, maka konsep yang baik ya, what could be ataupun yang inherent terkait dengan kebijakan ataupun kemungkinan-kemungkinan yang dia perlu ya meaning yang lebih precise, maka manusia dapat memberikan ya situasi sejarah yang menentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah mengukur kontrol secara alami dan juga faktor-faktor yang terkait dengan sosial atau juga level ya tingkatan dari labor ya perburuhan ataupun kerja-kerja produksi dan juga perkembangan dari kebutuhan dalam hubungannya dengan kemungkinan-kemungkinan untuk pemenuhan ya terutamanya hubungan yang penting terkait dengan reproduksi of life ataupun kebutuhan yang umum dalam proses gratifikasi dan juga kebahagiaan untuk mewujudkan apa itu yang baik dan apa itu yang cantik ya, beautiful. Nah, availabilitas, kesediaan terkait dengan material tersebut harus sesuai yang akhirnya itu menjadi suatu nilai ya yang sangat berharga dalam kehidupan kebudayaan di seluruh area kehidupan kita. Nah, inilah perilaku, inilah identik etika ya dalam penerapannya. Kenapa etika itu sangat penting? Karena sesungguhnya dia bisa mewujudkan apa itu impian ya, apa itu sesuatu kebaikan. Nah, ketika kebaikan itu dipupuk, maka dia akan bisa mewujudkan keberhargaan. Dia juga bisa mewujudkan nilai dari suatu kebudayaan. Nah, ketika kebudayaan itu menjadi flourish, berkembang, maka dia akan menjadi suatu peradaban dengan nilai-nilai yang sangat banyak ya, yang sangat besar. Jadi terakumulasi dalam praktek-praktek kesehariannya. Dan ketika dia terakumulasi dengan baik, nah hukum bisa berada di pojokan ya untuk melihat atau untuk mengecek ya jangan sampai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat itu bisa mempengaruhi ya turunnya atau rusaknya nilai-nilai yang telah dihasilkan tadi. Oke, ini perkataan dari Marcus ya, 1937 tentang konsep esensial. Jadi etika itu mewujudkan esensi sebagai suatu manusia dalam proses mengkontrol aktivitas sehari ya, hubungan timbal balik dan sebagainya. Nah, ini dari Christian Puig, Robert Bichler dan Selina tahun 2009. Bagaimana kita berperilaku ya, atau etika cyber kita bagaimana? Nah, one task untuk cyber ethics ya dalam proses collaboration operation ya, proses kolaborasi, proses misalnya open ya, transparan ya, proses misalnya dalam hal knowledge management ya, ketika dilakukan proses sharing atau berbagi. Nah, ini menciptakan ya atau menyediakan argumen yang membantu orang-orang dalam menguatkan karakter dari cyberspace tersebut ya sebagai suatu sistem untuk politik ya, jadi komunikasi politik dan juga kerjasama ya operasional dan juga untuk mengkritik ya kelakuan-kelakuan, perilaku-perilaku ataupun praktek-praktek yang mau tidak mau akan memperdalam ya atau membuat jadi lebih banyak sosial problem ya yang sudah terjadi atau bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, cyber ethics itu harus menjadi hal yang kita dengungkan ya, cyber ethics of operation. Jadi cyber ethics hanya bisa dilakukan kalau terciptanya mutual agreement ya, kesepakatan bersama dan juga usaha bersama ya. Nah, harus sifatnya objektif ya. Jangan hanya subjektif. Jadi harus sosial ya, socially dalam komunitasnya in the sense itu mencoba untuk merasionalisasikan ide-ide ya ground dalam proses cooperation yang superior ya yang berada di atas ya sehingga
berhubungan dengan hal kompetisi. Jadi bagaimana kompetisi itu bisa dilakukan secara lebih baik sehingga kekalahan atau kesalahan itu bisa diminimalisirkan ya melalui program yang sifatnya bersama-sama. Ya ini saran dari penulis ini ya terkait dengan cyber ethics. Oke, berikutnya dari David Whittier ya di Journal Education, dia juga mengatakan bahwa bagaimana cara kita berperilaku ya atau cyber ethics ini. Nah, harus dari top down ya. Top down itu memaksa kita untuk berbuat atau bekerja yang menjamin ya aksesibilitas dari internet itu tepat. Sifatnya pasif, terus ada aturan dan dipaksa ya untuk berada pada tempat yang teratas dalam penggunaan internet di sekolah. Ini jadi kalau sifatnya top down, ya. Kalau sifatnya bottom up, maka seharusnya dia outpouring ya, the internet user needs for information. Jadi berusaha untuk mengakomodasi keperluan-keperluan yang ada di internet. Nah ini sifatnya lebih demokratik ya, masukan-masukan di mana itu bisa memberikan ide-ide bagaimana aturan itu layaknya dilakukan. Kalau top down berarti kebijakan itu mengikat ya atau kebijakan itu diwujudkan ya dalam bentuk sekolah-sekolah ya dalam bentuk skala-skala yang lebih kecil ya. Sementara kalau dalam bentuk bottom up maka saran-saran, rekomendasi-rekomendasi dari mahasiswa, dari mereka-mereka yang berada di sekolah tersebut ya, siswa-siswanya itu memberikan ya insight ya, memberikan pendapat yang kemudian akhirnya itu bisa dipahami secara bersama ya oleh mereka-mereka yang berada di dalamnya. Nah, jika software management itu top down force that prevent yang mencegah user ya dari akses inappropriate material dalam web, maka the self-controlling ethics dari user tersebut adalah bottom up force that prevent them from even trying. Jadi kalau di sini, walaupun dalam penerapannya lebih banyak top down, tapi sesungguhnya perilaku internet itu lebih baik secara bottom up. Ya, jadi alih-alih pemaksaan dilakukan, yang dilakukan oleh pihak-pihak top itu harusnya lebih ke arah sosialisasi ataupun pewujudan kesadaran sehingga ketika user-user pengguna, mahasiswa ya dan beberapa elemen-elemen ya komponen-komponen yang ada dalam penerapan internet itu mereka sadar, mereka tahu apa yang mereka perbuat itu berbahaya, merugikan orang lain, sehingga mereka berusaha segimana mungkin ya tidak merugikan orang lain. Jadi kesadaran menjadi hal yang utama ya dalam penjelasan David Whittier tersebut. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa semua ini menjadi penting untuk kita bahas?